Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita semua selalu sehat nggih. Amin. Kali ini saya akan membagikan tutorial pola dasar baju atasan wanita. Untuk contoh ukuran saya tampilkan di layar. Langsung saja, tandai pojok kiri atas dengan titik A. Selanjutnya dari titik A turun 40 cm. Ini adalah turun pinggang di sini, kemudian buat garis lurus. Ini garis pinggang pola depan, tandai titik B. Selanjutnya dari titik B turun 18 cm. Ini untuk garis pinggul. Tandai titik C. BC 18 cm tinggi pinggul. Selanjutnya dari titik A turun 1/4 lingkar dada 22,5 cm. Di sini buat garis lurus lagi. Tandai titik D. Selanjutnya dari titik D ukur sepanjang 1/4 lingkar dada 22,5 cm. Di sini tandai D1. Dari titik B ukur 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 untuk kupnat 21 cm. Di sini tandai B1. Selanjutnya untuk garis pinggul dari C 24 cm, 1/4 lingkar pinggul, tandai C1. Kemudian hubungkan D1 dan B1 dengan penggaris lengkung seperti ini. Kemudian dari B1 ke C1 seperti ini kira-kira. Pastikan garisnya tidak terputus teman-teman. Nah seperti ini. Selanjutnya dari titik A geser 19 cm, setengah lebar punggung, buat garis lurus menuju garis dada. Ini tandai titik E. Dari titik E turun 1/10 lebar punggung 3,8 di sini. Tandai E1. Selanjutnya dari titik A geser 1/6 lingkar leher ditambah 1, 7 cm di sini. Tandai A1. Tarik garis lurus dari A1 ke S1. Ini garis bahu, lebar bahu. Selanjutnya dari A1 turun 7 cm, sama seperti A ke A1.
7 cm, tandai A2. Selanjutnya buat garis siku dari A1 seperti ini. Kemudian dari A2 ini untuk memastikan sudut A1 dan sudut A2 benar-benar siku 90 derajat Celcius seperti ini. Ya, pastikan sudut ini 90 derajat dan sudut ini juga 90 derajat. Selanjutnya dari titik E1 ke garis dada, ambil titik tengahnya di sini, masukkan 2 cm di sini, tandai E2. Selanjutnya hubungkan E1, E2 dan D3 dengan penggaris lengkung. Ini untuk kerung lengan bagian depan seperti ini. Pastikan sudut E1 membentuk siku di sini, membentuk siku 90 derajat. Selanjutnya membuat kupnat. Ini dari titik D, geser 9 cm setengah jarak payudara. Kemudian dari C juga sama 9 cm. Buat garis lurus. Seperti ini. Dari titik ini turunkan 2,5 cm. Ini titik PP, titik puncak payudara. Dari titik PP turunkan lagi 2,5 cm di sini. Untuk lebar kupnat 1,5 ke kanan, 1,5 ke kiri. Tarik garis kupnat dari titik ini. Boleh dengan penggaris lurus, boleh juga dengan penggaris lengkung. Kemudian dari tengah sini sampai ke batas garis pinggul. Selanjutnya untuk kupnat samping dari D1 turun 8 cm di sini. Tarik garis lurus dari titik ini tadi ke titik PP. Untuk lebar kupnat 1,5 ke kanan, 1,5 ke kiri. Maksudnya ke bawah dan ke atas 1,5, 1,5. Dari titik PP turun 2,5 cm di sini. Kemudian tarik dari titik ini seperti ini. Selanjutnya garis kupnat yang bawah kita hitung berapa angkanya dari titik ini, dari garis samping sampai titik ini. 11,5 cm, pindahkan ke garis atas, samakan 11,5 cm. Ada di sini titiknya, tandai dulu. Kemudian hubungkan D1 ke titik ini. Seperti ini. Sampai garis yang tengah. Kemudian tarik ke garis ke titik ini. Selanjutnya untuk bagian bawah tambah 2 cm di sini.
tarik dengan garis lurus, lanjutkan dengan garis lengkung seperti ini. Pastikan sudut C1 ini membentuk siku dan sudut bawah ini juga membentuk siku. Untuk pola depan sudah selesai, lanjut ke pola bagian belakang. Sebelum lanjut ke bagian belakang, ada poin penting yang harus dipahami dari garis dada pola depan. Garis dada pola depan dari D ke D1 ini fleksibel teman-teman, bisa naik, bisa turun. Jadi tidak harus turun dari atas itu 1/4 lingkar dada. Garis dada ini menyesuaikan lingkar kerung lengan yang kita butuhkan. Jadi garis dada ini bisa naik jika lingkar kerung lengan di pola ini ternyata lebih besar dari yang sudah ditentukan. Sebaliknya, garis dada bisa turun jika lingkar kerung di pola yang kita bikin ternyata kurang dari yang seharusnya. Jadi garis dada untuk pola depan ini bisa naik bisa turun. Untuk hitungan 1/4 lingkar dada turun dari garis atas ini adalah perhitungan sementara atau hitungan perkiraan. Orang Jawa bilang itu ancer-ancer. Jadi nanti fix-nya setelah kita hitung perolehan pola depan dan juga pola belakang pada lingkar kerung lengan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Sama seperti pola depan, tandai pojok kiri atas dengan titik A. Selanjutnya dari titik A turun 40 cm. Ini turun pinggang. Di sini. Buat garis lurus. Tandai titik B. Selanjutnya dari titik B turun 18 cm. Di sini 18. Buat garis lurus. Tandai titik C. Selanjutnya dari titik B naik ke atas, panjang BD pola depan. Kita ukur dulu panjang BD pola depan 17,5 cm, kemudian dikurangi 3 cm untuk kupnat. Berarti pola belakang ada 14,5 cm. Dari B naik 14,5 cm. Di sini tarik garis lurus. Tandai titik D. Dari titik D geser 22,5 cm, 1/4 lingkar dada, tandai D1. Untuk pinggang pola depan tadi pakai kupnat 3 cm, kalau untuk pola belakang saya pakai kupnat 2 cm. 1/4 lingkar pinggang ditambah 2 cm, 20 cm. Di sini tandai B1. Kemudian dari titik C sama 24 cm dengan pola depan, 1/4 lingkar pinggul, tandai C1. Hubungkan D1, B1 dan C1 dengan penggaris lengkung seperti ini.
Selanjutnya dari titik A geser 19 cm setengah lebar punggung, buat garis bantu sampai garis dada di sini. Tandai ini titik E. Selanjutnya dari titik E turun bahu sama seperti pola depan, 1/10 dari lebar punggung, 3,8 ada di sini. Tandai titik E1, kemudian dari A geser 7 cm sama seperti pola depan. Tandai A1, tarik garis bahu dari A1 ke E1. Selanjutnya dari A1 turun 2 cm. Di sini tandai A2, tarik garis lurus dulu ini dari A2, kemudian lanjutkan dengan penggaris lengkung. Selanjutnya dari titik S1 ke garis dada, ambil titik tengahnya di sini, masukkan 1 cm di sini, tandai E2, tarik garis E1 ke E2 ke D1 dengan penggaris lengkung seperti ini. Selanjutnya untuk kupnat pola depan, dari titik D masuk 10 cm, tadi pola depan 9, pola belakang 9 ditambah 1 jadi 10 cm di sini. Kemudian tarik garis lurus. Untuk lebar kupnat 1 cm ke kanan, 1 cm ke kiri. Dari titik ini turunkan 2,5 cm di sini, lalu tarik garis kupnat. Untuk pola belakang, garis bawah ditambah 1 cm. Buat garis lagi. Lanjutkan dengan penggaris lengkung. Pastikan titik C1 membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini titik C1 membentuk sudut 90 derajat. Ini juga. Untuk pola belakang sudah selesai. Lanjut untuk membuat pola lengan. Sebelum membuat pola lengan, kita hitung dulu perolehan lingkar kerung lengan bagian depan dan juga bagian belakang. Ini bagian depan, di sini depan. Dan ini belakang. Hitung dulu kerung lengan depan.
21,5 cm. Tulis di sini 21,5 cm untuk kerung lengan bagian depan. Kemudian bagian belakang 23,5 cm. Tulis di sini 23,5 cm. Jadi total untuk pola depan dan pola belakang 45 cm. Idealnya untuk lingkar dada 90, lingkar kerung lengannya setengah dari lingkar dada 90 kurang 1 plus 1. Artinya antara 44 sampai 46 cm. Jika dalam membuat pola ini ditemukan lingkar kerung lengan antara 44 sampai 46 cm, maka pembuatan pola ini dianggap benar, sudah dianggap pas. Tapi jika lingkar kerung lengannya ternyata tidak sesuai yang kita inginkan, misal teman-teman ingin bikin pola dengan LD 90, lingkar kerung lengannya 50 misalnya, berarti kan masih kurang 5. Maka garis dada diturunkan lagi 1 sampai 2 cm, pola depan, pola belakang juga sama, turunkan 1 sampai 2 cm sampai ketemu angka lingkar kerung lengan yang kita butuhkan. Sebaliknya, kalau teman-teman mau bikin pola LD 90, lingkar kerung lengannya 40 misalkan, berarti ini masih terlalu kebesaran untuk pola kerung lengan di bagian badan. Artinya garis dada bisa dinaikkan 1 sampai 2 cm. Pola depan naik 1, pola belakang juga naik 1. Pola depan naik 2, pola belakang juga naik 2. Bisa dipahami ya teman-teman? Untuk membuat pola lengan kita butuh 3 ukuran utama, yaitu lingkar kerung lengan tadi 45, kemudian panjang lengan saya bikin 25, ini yang pendek supaya nanti lebih fokus ke bagian atas. Kemudian untuk lingkar ujung lengan saya bikin 32 cm. Jadi kertasnya kita lipat dulu seperti ini, kemudian kita buat garis di tengah seperti ini. Terserah dari atas mau turun berapa, minimal 15 cm. Ini hanya untuk garis ancer-ancer kira-kira di sini. Untuk garis lingkar lengan, ini garis yang ada di kasbir kalau saya bilang ya. Ini garis lingkar lengan di sini. Ini tandai titik A, garis A. Untuk pola lengan saya lebih fokus ke garis lingkar lengan atau garis kasbir ini. Jadi sudah saya tentukan garis lingkar lengannya. Garis lingkar lengan sudah saya tentukan, garis lingkar lengannya itu 38 cm. Dari A geser 38 dibagi 2, 19 cm di sini. Tandai titik B. Selanjutnya dari titik B tarik garis lurus ke arah garis tepi kain, tepi kertas maksudnya, sepanjang 45. Kerung lengan ini dibagi 2 dikurangi setengah. 45 dibagi 2 dikurangi 0,5, 22 cm. Dari B cari angka 22 cm di sini. Kemudian ini tandai 22 cm di sini. Titik C. Dari B tarik garis lurus ke titik C seperti ini. Jadi untuk garis AC atau garis turun puncak lengan saya tidak terlalu menghitungnya, saya tidak terlalu fokus ke sini karena saya sudah menentukan garis AB sepanjang 38 cm. Selanjutnya garis BC kita bagi 4, dibagi 4 sama panjang di sini
di sini dan di sini. Titik yang satu ini, yang pertama naikkan 2 cm di sini. Kemudian bagian bawah, bagian tengahnya kita turunkan 0,5 cm di sini. Kemudian tarik garis dari titik C, buat garis siku dulu 2 cm. Selanjutnya hubungkan ke sini, dan ke sini. Lanjut untuk titik C, turun ke bawah 25 cm, ini panjang lengan di sini. Tarik garis lurus. Panjangnya 16 cm, ini setengah dari lingkar ujung lengan. Kemudian tarik garis lurus seperti ini. Selanjutnya kita potong dulu pola lengannya. Ini untuk pola lengannya, yang sebelah ini untuk pola belakang. Untuk pola depan kita kurangi kira-kira 1 cm, 1, 2, 3, 4. Dari yang ketiga ini 1, 2, 3, ambil garis tengahnya di sini. Kemudian buat garis lengkung melalui titik ini. Seperti ini dari titik yang tadi 2 cm di sini. Seperti ini. Kemudian potong, ini untuk pola depan. Kita hitung dulu perolehan lingkar kerung lengan di pola lengan. 45,5 lebih sedikit. Ini tadi kita butuh 45, masih sisa sekitar 8 mili. Untuk saya itu masih bisa ditoleransi. Saya anggap pembuatan pola lengannya sudah benar, sudah pas. Karena nanti ada trik sendiri untuk menjahit pola lengan yang ada selisih antara pola badan dan juga pola lengan. Demikian tadi teman-teman, pola dasar baju atasan wanita sudah selesai dibuat. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe dan like. Jangan lupa nantikan video selanjutnya bersama Sawung Gali Channel. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.